Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, terlebih dulu kita membacakan suratul Fatihah sehubungan dengan miladnya BRI Group yang ke-129 tahun. Kalau orang udah sepuh banget ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Ya. Ada 10 perkara yang membatalkan sholat. Halaman 27. Kita pelajari justru untuk kita hindari jangan sampai sholatnya batal. Ini sebagai mukaddimah dulu. Apakah orang yang batal wudhunya identik batal sholatnya? Dibalik, apakah orang yang batal sholatnya berarti batal wudhunya? Batal sholat belum tentu batal wudhu. Bisa batal, bisa enggak. Tapi kalau batal wudhu, udah pasti batal sholat. Ya. Mari kita lihat. Wa amma mubtilatus sholati fasna asyara. Adapun perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 12. Yang pertama al-awwal. Faqdu syaratin min syurutiha al-isna asyara. Amdan. Walau biikrahin au sahwan au jahlan. Ketiadaan salah satu syarat sah sholat yang 12. Yang kita udah bahas tuh. Syarat sah sholat 12. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti sholatnya batal. Terlepas amdan. Sengajakah? Walau biikrahin. Walaupun dipaksakah? Contohnya apa? Kentut. Sengaja, kagak sengaja, ya batal sholat. Karena membatalkan wudhu. Au sahwan, atau karena lupa, au jahlan, atau karena tidak mengerti. Orang baru masuk Islam, wudhu, sebelum sholat kentut. Saya nggak tahu kentut itu batalin wudhu. Tetap saja batal sholat. Karena ini pokok. Yang pertama saya ulang, yang membatalkan sholat, ketiadaan salah satu dari 12 syarat sah sholat. Entah ketiadaannya karena sengaja ditiadakan, atau karena dipaksa untuk dia ditiadakan. Dia dipaksa, kalau kamu wudhu, saya tembak kamu. Kamu sholat tanpa wudhu sana. Gak sah. Karena harus berwudhu. Yang kedua, asani faqdu ruknin min arkanitis ata asyara. Amdan. Ketiadaan salah satu rukun sholat yang 19 disebutkan kemarin. Jadi di kitab ini rukun sholat ada 19. Salah satu hilang, batal sholatnya. Apakah amdan, sengajakah? Fa'in kana sahwan. Bagaimana kalau dia lupa? Misalnya, contoh nih, sholat zuhur. Di rakaat pertama lupa baca Fatihah. Ingat di rakaat kedua. Oh iya, rakaat pertama saya belum baca Fatihah. Padahal rukun enggak?
Rukun baca Fatihah setiap rakaat rukun. Atabihi idza dzakarahu. Maka dia datangkan saat dia ingat. Jadi yang tadinya di rakaat kedua, dia baru ingat. Tadi rakaat pertama saya lupa baca Fatihah. Lanjut sholatnya. Cuma dia harus nambah rakaat. Kenapa jadi nambah rakaat? Karena ada Fatihah yang tidak dia baca di rakaat pertama. Jadi kalau lupa Fatihah bukan berarti dobelin aja Fatihahnya di rakaat kedua. Dua kali baca. Enggak begitu. Disyaratkan baca Fatihahnya per rakaat. Lah sekarang rakaat yang pertama lupa baca Fatihah itu diabaikan. Adanya rakaat pertama sama juga kagak ada karena tidak baca Fatihah. Nambah lagi rakaat. Ini akan jadi persoalan ketika sholat berjamaah. Imamnya ngerti, orang dia lupa baca Fatihah, dia diri lagi. Makmum ngelihatnya rakaat kelima. Dia tambih nggak tuh subhanallah. Subhanallah. Wah, nih imam budak juga nih. Udah subhanallah 3 kali, dia tetap aja nambah rakaat. Pertanyaannya, posisi antum gimana yang jadi makmum? Ikut nambahin rakaat atau tunggu di bawah tasyahud akhir? Ayo, antum rakaat pertama baca nggak Fatihah? Antum baca. Yang punya persoalan siapa? Imam. Dia lupa Fatihah di rakaat pertama. Kita makmum kan baca Fatihah. Ada apa gerangan nih imam? Nambah rakaat. Dibilang subhanallah masih tetap. Ya jelas saja tetap orang dia kurang Fatihahnya. Nah, kita ini yang jadi makmum jangan ikut nambah rakaat. Tunggu aja duduk tasyahud di bawah ya. Duduk tasyahud. Si imam sampai nanti duduk tasyahud, salam baru kita ikut salam. Jadi tetap tersambung jamaahnya tanpa harus ngikut nambahin rakaat. Mungkin nggak terjadi begitu. Mungkin aja kan? Coba kalau antum ngaji gini, ada ilmu, nggak gelisah. Wah parah tuh aliran apa tuh zuhur imam? Sampai 5 rakaat. Udah ditambih subhanallah. Masih aja ngeyel. Terus nambah. Jadi balik kepada antum deh. Kalau antum menganggap nih imam nambah rakaat kagak beres nih. Udah jangan banyak kalam. Pisah diri dari imam. Niat di hati pisah diri. Mufarokoh. Udah. Antum udah tasyahud akhir. Salam aja duluan. Tapi kalau mau ngikut juga sama imam. Tanpa harus ngikutin nambah rokaatnya. Kita nggak perlu ikutin nambah rokaatnya. Kita tunggu di tasyahud akhir. Jadi ada 2 opsi kan. Itu namanya perkara ketiadaan salah satu rukun sholat yang 19. Fa'in kana sahwan atabihi. Kalau dia ninggalin rukunnya karena lupa, ya dia datangkan rukunnya. Idza zakarahu saat dia ingat. Lah kalau dia ingatnya di rakaat keempat, wah, rakaat pertama kagak baca Fatihah. Yakin dia belum baca Fatihah saya rakaat pertama. Nah, udah datang aja lagi. Satu rakaat lagi. Wala yuhsabu ma fa'alahu ba'dal matruk. Tidak dihitung apa yang sudah dia lakukan sesudah dia tinggalkan. Tadi rakaat pertama yang dia lupa baca Fatihah nggak dihitung rakaat. Ya. Hatta ya'tiyabihi hingga dia datangkan lagi. Jadi bukan berarti saya lupa baca Fatihah, ya udah Fatihahnya aja saya baca.
Ya. Di rakaat keempat saya ingat, udah Fatihahnya jadi 2 kali. Nggak begitu. Jadi Fatihah itu udah include termasuk rokaatnya. Ketiga, yang batalkan sholat. Ziyadatu ruknin min arkanihal fi'liyah. Menambah salah satu rukun fi'li. Ruku. 1 rakaat, 1 kali ruku ditambah. Sujud. 1 rakaat, 2 kali sujud ditambah. Jadi 3. Biar banyakan pahalanya. Ya nggak begitu. Ya. Au ityanun niyah. Atau dia mendatangkan niat tidak pada tempatnya. Kan kita udah bahas. Hati ini mendatangkan niat saat mulut mengucap Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di situ hati niat. Aku sholat fardu zuhur makmuman lillahi ta'ala. Hati yang ngomong. Sekarang dia pasang niatnya dikala ruku, dikala sujud. Batal tuh. Mendatangkan niat tidak pada tempatnya. Au takbiratul ihram. Atau mendatangkan takbiratul ihram pun nggak pada tempatnya. Amdan. Kalau dia lakukan sengaja. Awis salam. Atau memberi salam tidak pada tempatnya. Baru tasyahud awal. Dia udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Fa'in kana sahwan. Kalau dia melakukannya bukan karena sengaja. Lupa. Contohnya tadi. Lagi tasyahud awal. Lupa salam. Batal apa enggak? Auzada ghairu madzukira. Atau dia tambahkan rukun. Ya. Dia tambahkan rukun. Amdan. Sengaja. Ya. Auzada ghairu madzukira. Saya ulangi. Dia tambahkan secara sengaja yang bukan rukun. Kalau nambahin rukun ya batal. Ini dia nambahkan yang bukan rukun. Atau sahwan. Dia nambahkan rukun karena lupa. Lam tabtul, sholatnya nggak batal. Jadi ada 3 masalah, jawabannya sama. Kalau dia nambahkan rukun karena lupa, nggak batal. Atau nambahkan yang bukan rukun. Dia tambahin yang bukan rukun. Walaupun sengaja, nggak batal. Yang keempat, ayyataharraka harokatan wahidatan mufarrotoh. Dia melakukan 1 kali gerakan yang menyolok. Ya, lagi sholat. Pelipis digigit nyamuk. Aduh, cerdas banget tuh. Dia tepok. Waladhdallin. Amin. Itu sekali pukulan, tapi menyolok. Batal sholat. Kenapa? Karena merusak kekhusyuan. Atau 1 lompatan. Di depan kita saf kosong. Kita pengen mengisi saf. Kayak balap karung. Nah, batal. Kenapa? Sempat-sempatnya begitu. Itu merusak kekhusyuan. Walaupun gerakannya sekali. Atau 3 gerakan. Ausala saharokatin mutawaliyah. Melakukan 3 gerakan berturut-turut. Amdan kana ausahwa. Terlepas sengaja. Atau lupa. Atau karena tidak mengerti. Saya kasih contoh. Lagi sholat, tangannya garuk sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Udah berapa tuh? Batal ini, merusak kekhusyuan. Makanya hadirin kalau sholat ingin maju mengisi saf, lihat gerakannya berturut-turut atau tidak. Jangan sampai merusak sholat juga. Di depan kita batal, kentut, keluar dari barisan. Kita yang di belakangnya isi kan. Cara majunya harus tahu.
Udah berapa gerakan? Kaki saya berapa? Berapa gerakan? Dua dong. Tuh, dua gerakan. Masih kurang. Silahkan maju. Diam sejenak. Biar tidak berturut-turut. Maju lagi. Totalnya 4. Tapi tidak berturut-turut. Tidak merusak kekhusyuan. Berbeda kalau mengisi sapnya. Atau dengan gerakan pelan. Kayak boneka begini. Batal juga. Intinya apa sih? Waqumu lillahi qanitin. Kata Allah, berdirilah karena Allah ketika sholat dalam keadaan qanitin khusyuk. Di situ ulama membahas seperti di Kifayatul Akhyar, batas yang merusak kekhusyuan 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Kalau nggak sampai 3 kali, misalnya cuma sekali garukan, nggak merusak kekhusyuan, nggak batal. Itu pun kalau anggota besar. Kalau anggota kecil, jari. Misalnya dia gatal, dia letakkan tangannya di pipi, baru sekali gerakan. Lalu jari yang bermain berkali-kali. Itu tidak merusak kekhusyuan. Berbeda kalau garuknya begini. Ini anggota besar. Sama seperti kepala. Sholat sempat-sempat gini. Mau sholat apa senam? Batal itu. Al-Khamis. Yang kelima. Ayakula au yashroba qalilan amdan. Makan minum sengaja. Walaupun sedikit. Habis makan gado-gado. Kacangnya nyempil di gigi. Walap boleh. Dia telan. Kan sedikit. Sengaja. Batal sholatnya. Tapi kalau menelan itu sholatnya batal, wudhunya batal nggak? Nggak identik. Ya. Emang makan batalin wudhu? Enggak. Ya. Fa'in kana sahwan au jahlan. Kalau dia lupa sedikit sisa makanan di gigi lalu dia telan, dia lagi sholat. Dia lakukan karena lupa atau karena jahil, tidak mengerti. Wa'adharoh. Dan udzur, misalnya apa? Baru masuk Islam, dia belum ngerti. Kalau makan itu nggak boleh dalam sholat, minum nggak boleh. Dia nelen sisa makanan. Karena ketidakmengertiannya atau karena lupa, lam tabtul, sholatnya nggak batal. Kalau sedikit. Enggak, lupa Ustadz, tapi sesendok. Gimana caranya ya? Kok lagi sholat bisa lupa makan sesendok? Emang sengaja banget di sampingnya ada gado-gado gitu sepiring. Atau ada jus gitu. Karena lupa katanya. Itu nggak dimaklumi tuh. Walaupun beralasan lupa, lah nyedotnya banyak. Ya. As-sadisu wallahu a'lam. Kan ini ada 12 ya. Kita baru bahas berapa? 5. Saya persilakan dulu. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya tentang hal yang membatalkan sholat. Ya, Izin tanya. silakan. Tadi kita banyak membahas terkait lupa dalam rukun sholat. Nah, di dalam sholat kita juga mengenal terkait sujud sahwi. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi? Apakah dalam lupa dalam melaksanakan rukun sholat atau wajib sholat? Ya. Yang kedua terkait kunut, apakah kunut menjadi rukun atau wajib? Karena ada yang mengatakan bahwasanya kunut juga merupakan rukun dalam sholat subuh. Ya, terima kasih Pak.
kunut bukan rukun. Kunut disebut sunnat ab'ad. Diklasifikasikan ada sunnah di dalam sunnat hayat, sunnat ab'ad. Kenapa ulama membagi dua? Punya konsekuensi yang berbeda. Kalau sunnah ab'ad, bila mana ditinggal, sunnah sujud sahwi. Contohnya kunut. Kalau misalnya dia lupa kunut subuh, tidak merusak sholatnya. Karena bukan rukun. Bukan rukun. Rusak nggak sholatnya? Enggak. Hanya sebelum salam sunat sujud sahwi. Nah, tadi menyinggung lagi pertanyaan, kalau seorang lupa mengerjakan salah satu rukun sholat, sunnah nggak sujud sahwi? Kan begitu. Beresin dulu rukun yang ditinggal. Jadi sujud sahwi tidak bisa menambal rukun. Dia lupa baca Fatihah. Beresin dulu. Kayak tadi, sholat zuhur. Udah rokat ketiga, rokat keempat, baru ingat tadi rokat pertama saya lupa baca Fatihah. Berarti nambah rokat lagi kan untuk membaca Fatihah. Nanti sebelum salam baru sujud sahwi. Jadi kalau bicara ninggalin rukun tidak serta-merta hanya ditambal dengan sujud sahwi. Beresin dulu yang ditinggal, dikerjakan dulu, baru nanti ditambal dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin pertama, Ustaz, kalau kita menguap atau berdahak batuk, itu kita harus tutup mulut atau memang kita diamkan saja, Ustaz? Ataukah itu membatalkan sholat, Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Menguap tidak membatalkan sholat selama tidak bersuara. Ya, kan timbul rasa kantuk. Begitu. Tapi kalau bersuara, yang bikin batal bersuaranya. Niat banget lagi. Wah. Itu karena kebiasaan jelek di luar sholat, akhirnya dalam sholat ke bawah-bawah. Jangan begitu. Bagaimana kalau berdahak? Ya, dahak, batuk, kalau memang bawaan dari badan itu tidak membatalkan. Ya, dia memang karena gatal. Iya karena budua, iya karena stain. Nah, berdehem, batuk, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak ada kepentingan, batuk kagak, tersedak kagak, ternyata tukang sate Padang langganannya lewat. Maksudnya tungguin. Sholat sempet-sempetnya begitu. Ya, itu batal itu. Karena ada talaub, ada main-main. Ya, jelas. Nah, cuma kalau bersin tidak membatalkan. Sama, asal tidak bersuara. Bagaimana kalau dia mengucap Alhamdulillah, kan begitu. Tidak merusak. Cuma kalau tengah-tengah Fatihah dia bersin. Maliki yaumiddin. Cish. Alhamdulillah. Mundur lagi dari bismillah. Karena udah putus. Batal sih enggak. Cuma Fatihahnya Tapi kalau hanya bersin saja dalam sholat. Maliki yaumiddin. Cish. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan lanjut. Cuma kalau keselip dengan kata-kata Alhamdulillah, berarti Fatihahnya putus. Mundur dari bismillah lagi. Nah, ada lagi? Tafadhal. Assalamualaikum. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau kita sholat tuh kan ada yang lewat ya, ada yang jalan di depan Oh, gitu. iya. Kadang, nah itu kan kadang saya pernah lihat ada orang yang menutup jalan gitu ya. Ya. Dia maju tangan atau Betul. kakinya. Nah itu bagaimana caranya untuk kita biar orang nggak lewat? Apakah kita seperti itu atau ada Ya. cara lain? Yang kedua, misal contoh yang kayak tadi, kalau kita lagi di kamar gitu, tapi ada yang manggil-manggil gitu, kita lagi sholat. Biasanya kita ngencengin suaranya gitu, Allahu Akbar, atau Ya. kita boleh ada apa namanya,
Anda kayak gimana? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang manggil, tahu lagi sholat zuhur, pakai di depan rumah, paket, ngeganggu nggak tuh? Kita kerasin suara sholat kita. Kalau mutlak semata-mata ngerasin tanpa niat memberitahu, nggak batal. Tapi kalau ngerasinnya niat ngasih tahu, malah batal. Udah biarin aja. Rese Ustad, 3 kali, paket. Hah? Ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau mutlak mengeraskan, kagak ada unsur memberitahu tadi, nggak apa-apa. Jadi balik ke niatnya. Terus yang pertama apa tadi? Tentang orang yang melintas orang yang sholat. Ya, Nabi memang ajarkan kalau kita lagi sholat, pertama dari kitanya nih, kasih sutroh, penghalang. Ya, maka dibagi dua hukumnya. Kita sholat tidak ada penghalang, dibanding kita sholat ada penghalang. Kalau kau sholat, kita udah kasih penghalang, ini orang masih berusaha lewat, ini dosa besar. Ya, maka Nabi ajarkan kita kasih tangan begini. Ya, kalau dia berusaha lewat lagi, sedikit keras. Apa kata Nabi? Fa innahu syaitonun. Sesungguhnya dia setan. Di sini dibahas dia setan, perilaku dia kayak perilaku setan. Kita baca hadis tekstual. Ente tahu nggak setan ente kata Nabi. Jadi berak, berkelahi nanti ribut. Ini repotnya. Ini pengalaman nih. Sekarang kita ngerti nih. Kita udah kasih pembatas, orang berusaha lewat. Kita kasih tangan, maksudnya jangan lewat. Saya laksanakan itu hadis. Begini. Ditarik tangan saya, dicium tangan. Aduh. Maksudnya jangan lewat. Dia tahu, Ustadz lagi sholat kan. Tangan saya diginiin, cium tangan. Coba kalau diamplopin, batal saya. Itu akhir zaman tuh, aduh parah banget. Nah sekarang kita tidak ada penghalang. Orang melintas. Nah itu dibahas. Kalau tidak ada penghalang, melintas. Makruh. Nggak sampai haram. Makruh. Batas apa? Batas 1,5 hasta. Saya berdiri. Yang kira-kira kejangkau tangan untuk mencegah. 3 hasta. Maksudnya 1,5 meter. 3 hasta. Jadi kalau antum melihat orang nggak pakai pembatas sholat, kita mau lewat, lewatin aja di atas 3 hasta. Jadi nggak kena makruh. Ya, udah lagi sholat itu, udah kita melintas agak jauh. Soalnya dia tidak pakai pembatas. Tapi kalau pakai pembatas, kita berusaha lewat, dosa besar tuh, haram. Jelas ya? Kecuali kalau darurat, antum sholat Jumat, batal. Mau nggak mau lewatin orang nggak? Udah lewat aja. Cari yang terdekat. Dari kita batal, temboknya lebih dekat ke kanan atau ke kiri yang kejangkau. Tanpa harus menerabas begini-begini. Mengganggu. Kalau lebih dekat ke sana, keluar ke sana. Lebih dekat ke kanan, keluar ke kanan. Nanti melipir begitu. Jadi nggak terlalu merusak. Lewat-lewat aja. Namanya udah batal. Gak usah pakai begini. Yang sholat begini. Hancur-hancuran nanti sholatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak.
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.